Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Eh, Hari ini kita ketemu lagi dalam sesi pengayaan bersama saya. Perkenalkan, nama saya Hadi Purnomo, SEMM. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah EMBS 4209. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu eh, yang ada dalam manajemen sumber daya manusia yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Ya. Nah, dalam mewujudkan atau memperoleh manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan bagaimana kita merencanakan untuk sumber daya manusia tersebut. Ya. Nah, perencanaan merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Itu ada berapa pengertian ya atau definisi daripada beberapa ahli tentang apa itu perencanaan sumber daya manusia. Menurut Sikula, mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia itu sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Begitu juga menurut George Milkovich dan Paul Nystrom mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia itu merupakan suatu proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang sangat bermanfaat secara ekonomis. Nah, ada beberapa hal-hal penting yang perlu eh, diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu isu SDM itu sendiri. Nah, ini penting karena isu SDM ini sangat sensitif terhadap suatu perusahaan. Nah, merupakan suatu hal yang mendasar dalam perusahaan secara luas. Yang kedua, perencanaan SDM sebagai suatu proses mengenai pembuatan kebijakan baru, sistem dan program yang menjamin pengelolaan sumber daya manusia itu di bawah kondisi yang tidak pasti atau dalam kondisi yang cepat berubah. Jadi dalam suatu manajemen sumber daya manusia itu perubahan itu selalu cepat terjadi. Yang ketiga, peran staf profesional. Ini mengalami perubahan dalam perencanaan sumber daya manusia. Proses tersebut tetap dalam alur aktivitas manajemen yang berhubungan dengan perencanaan bisnis yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya peramalan kebutuhan SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam mengantisipasi perubahan staf dan keperluan perusahaan. Ya. Terus ada juga tentang manajemen kinerja yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program untuk memperbaiki produktivitas melalui aktivitas kerja, penilaian, dan pengembangan kemampuan karyawan. Selanjutnya, manajemen karir. Ini menyediakan suatu proses koordinasi untuk pengangkatan, seleksi, dan penempatan promosi, dan pertukaran latihan dan pengembangan, serta kegiatan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dan pengembangan karir dari seseorang atau dari karyawan. Nah, di sini perlu diperhatikan, di sini perlu memberi perhatian pada pengembangan karir manajer yang memiliki bakat dan kemampuan tinggi. Ini akan memacu persaingan secara sehat dan akan meningkatkan kinerja serta produktivitas dari karyawan apabila benar-benar pengembangan karir ini dijalankan dengan sesuai dengan bagaimana itu berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan dari kedua pendapat di atas mengenai pengertian dari perencanaan
sumber daya manusia, maka dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar dapat tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Ya. Jadi ini definisi dari perencanaan sumber daya manusia tersebut. Nah, ada berapa yang mempengaruhi dari sumber daya manusia sendiri itu atau perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama itu perubahan demografi. Ya. Nah, kesadaran bahwa perubahan yang dasar sedang berlangsung dalam komposisi populasi dan berakibat terhadap tenaga kerja. Ya. Nah, ini terkadang komposisi populasi ini sangat mempengaruhi terhadap tenaga kerja sendiri. Ya. Selanjutnya, beberapa faktor demografi seperti jumlah penduduk, perluasan tenaga kerja perempuan, tingkat pengaturan tenaga kerja. Nah, ini sangat-sangat merupakan beberapa faktor demografi itu dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua yang mempengaruhi dari perencanaan tenaga kerja itu perubahan ekonomi seperti inflasi, ya. Nah, inflasi ini merupakan suatu yang sangat-sangat mempengaruhi dari perubahan ekonomi tersebut. Yang kedua, tentang resesi ekonomi. Ya. Nah, ini memaksa perubahan pada praktik manajemen, Pak, ya, yang sering membawa ketidaksesuaian. Karena resesi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Yang ketiga, dalam dua kondisi tersebut, produktivitas merupakan hal yang diperhatikan secara serius dalam manajemen. Nah, produktivitas ini sangat penting. Ya, apabila produktivitas karyawan tinggi, maka apa yang akan didapatkan oleh perusahaan itu akan baik. Tapi sebaliknya, apabila produktivitas menurun, maka perusahaan akan mengalami kerugian, baik itu secara material maupun secara imaterial. Yang selanjutnya yang ketiga itu yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia yaitu perubahan teknologi. Nah, teknologi ini sangat penting karena penerapan teknologi baru itu berpengaruh besar terhadap praktik organisasi dan manajemen. Di mana seperti kita tahu sekarang teknologi itu sudah semakin maju dan sangat-sangat baik, ya. Apalagi sekarang udah zamannya AI. Apabila perusahaan tidak beralih menggunakan teknologi itu, dia akan kalah bersaing dengan pesaing. Selanjutnya perubahan teknologi di bidang produksi dan transportasi, komunikasi komputer, dan obat-obatan, ilmu kehidupan, dan pengetahuan sumber daya alam telah membawa perubahan terhadap fungsi organisasi itu secara signifikan. Terus kondisi perundang-undangan, ya, di mana praktik manajemen sumber daya manusia semakin dipengaruhi oleh hukum. Ya. Kita berada dalam suatu negara, kita harus taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Ya. Jadi dimanapun kita berada, ya, hukum itu harus dijunjung tinggi dan harus ditaati. Nah, selanjutnya perubahan perilaku terhadap karir dan pekerja. Ini isu gender itu sangat-sangat sekarang ini sangat-sangat tinggi, ya. Jadi sudah antara tidak ada lagi pembatasan antara pria dan wanita dalam melakukan pekerjaan atau menempati suatu posisi dalam sebuah perusahaan. Nah, ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
Ya, berarti tidak lagi membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki dalam penerimaan atau dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya bentuk baru perpindahan dan pergeseran karyawan. Ya, selanjutnya perubahan sikap terhadap karir dan nilai individual terhadap karir. Ini sangat penting ya, perubahan sikap terhadap karir ini menjadi suatu motivasi buat karyawan untuk bagaimana kita bisa berkarir dengan baik dan menduduki suatu posisi. Ya, sehingga ini akan meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Ya. Selanjutnya variabel yang berpengaruh dalam aktivitas perencanaan organisasi. Pertama itu peramalan bisnis. Ya, seperti kita ketahui dalam dunia marketing, sebelum kita menjalankan suatu usaha, kita harus bisa meramalkan bisnis kita ke depannya seperti apa. Nah, ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang concern di bidangnya untuk bagaimana bisa meramalkan bisnis yang akan dijalankan itu di masa yang akan datang. Selanjutnya, perencanaan ini menyangkut masalah keadaan ekonomi secara umum, seperti inflasi, tingkat upah, harga, dan biaya yang diperlukan organisasi untuk masa yang akan datang. Ya, jadi perencanaan organisasi itu sangat penting melihat ekonomi secara umum seperti inflasi, upah, harga, dan biaya yang diperlukan dalam suatu organisasi di masa yang akan datang. Nah, ini termasuk dalam bagaimana kita meramalkan ya organisasi itu di masa yang akan datang. Selanjutnya perluasan dan pengembangan usaha. Ini sangat penting bagaimana usaha itu kita bisa lebih berkembang lagi, ya, bisa lebih berkembang dan bisa menjangkau konsumen secara luas. Ya. Selanjutnya, perusahaan yang akan memperluas dan mengembangkan kegiatan usaha perlu mempersiapkan sedini mungkin dan menjadi input untuk perencanaan organisasi, perancangan dan perubahan struktur organisasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat